Materi yang akan kami bahas yaitu mental disorder. Sebelum masuk ke pembahasan materi, kami dari kelompok 4 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dwi Kaldersa dengan NPM 2402060043 dan rekan-rekan saya. Saya Indah Fidila David dengan NPM 2402060050. Saya Tiara Matika Yaumi dengan NPM 2402060057. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama yaitu A. Pengertian mental disorder. Gangguan mental adalah kondisi di mana pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang terganggu, sehingga bikin susah menjalani kehidupan sehari-hari. Misalnya, susah konsentrasi, cepat marah, merasa sedih terus, atau bahkan dengar suara yang nggak nyata. B. Jenis-jenis mental disorder dan hubungannya dengan patologi sosial. Patologi sosial adalah masalah-masalah sosial di masyarakat. Contohnya kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, bunuh diri, dan pengangguran. Yang pertama, gangguan kecemasan. Contohnya fobia, serangan panik, dan PTSD. Hubungannya yaitu orang jadi menarik diri, nggak bisa bersosialisasi, dan produktivitasnya menurun. Yang kedua, gangguan mood atau suasana hati, contohnya depresi, bipolar. Hubungannya yaitu bisa memicu penyalahgunaan obat, alkohol, bahkan bunuh diri. Yang ketiga yaitu gangguan psikosis atau skizofrenia. Contoh gejala, halusinasi, delusi, pikiran kacau. Hubungannya yaitu bisa jadi tindak kriminal atau perilaku agresif karena sulit membedakan realitas. Yang keempat yaitu gangguan kepribadian, contohnya antisosial, narsistik, borderline. Mempunyai hubungan erat dengan kriminalitas, penipuan, kekerasan, dan lain-lain. Yang kelima yaitu gangguan perilaku atau perkembangan, contohnya autisme, ADHD, eating disorder, kecanduan HP. Hubungannya bisa bikin remaja jadi korban bullying atau malah terlibat kenakalan remaja. C. Faktor-faktor penyebab mental disorder. Yang pertama, biologis, keturunan, otak nggak seimbang, dan penyakit kronis. Yang kedua, psikologis, trauma, pola asuh yang salah, pengalaman buruk. Yang ketiga, lingkungan sosial, kemiskinan, pengangguran, dan tekanan kuliah atau kerja. Yang keempat, stigma, orang yang takut ke psikolog karena dianggap gila. Yang kelima, zat adiktif, narkoba, alkohol, dan obat terlarang. Kemudian D. Dampak mental disorder terhadap patologi sosial. 1. Kriminalitas meningkat. 2. Pengangguran makin banyak. 3. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol. 4. Kekerasan dalam rumah tangga atau masyarakat. 5. Bunuh diri meningkat. 6. Penderita kena stigma atau diskriminasi. Materi yang terakhir yaitu strategi penanggulangannya. Yang pertama, pencegahan, seperti edukasi kesehatan mental, kampanye anti stigma, lingkungan keluarga atau teman yang sehat. Yang kedua, pengobatan, seperti konseling psikolog, obat dari psikiater, dan terapi. Yang ketiga, pendekatan sosial, seperti support group, layanan kesehatan mental murah, dan kebijakan pemerintah. Dan yang terakhir yaitu rehabilitasi, seperti bimbingan kerja, pemberdayaan supaya bisa kembali produktif. Baik, kesimpulan dari materi yang telah kami sampaikan yaitu gangguan mental bukan cuma soal jiwa yang sakit, tapi juga bisa berdampak ke masyarakat luas. Muncullah patologi sosial kayak kriminalitas, pengangguran, bunuh diri. Jadi penanganannya harus bareng-bareng dari individu, keluarga, masyarakat, sampai pemerintah. Selanjutnya ini adalah contoh salah satu kasus gangguan mental yaitu depresi. Inilah kisah seorang gadis berusia 24 tahun yang mengalami depresi akibat kecanduan live di TikTok. Gadis yang disamarkan namanya menjadi Mawar itu pun dievakuasi oleh Dinas Sosial Kota Bogor. Lalu, bagaimana awal mula Mawar dievakuasi? Mawar dievakuasi saat berada di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Air Mancur, Kecamatan Bogor Tengah, Sabtu 25 November 2023. Saat itu, di tengah hujan, Mawar justru berjoget dan tidak berteduh. Petugas dinas sosial yang sedang melakukan penjangkauan ke ruas-ruas jalan pun melihat keganjilan sikap Mawar sehingga melakukan pendekatan. Saat dievakuasi,
Mawar berulang kali memperagakan seolah sedang lip sync menyanyikan lagu-lagu yang ada di TikTok. Saat diajak berkomunikasi, Mawar juga terkadang ngelantur tidak jelas. Dari pengakuan Mawar, ia depresi karena telah melakukan live TikTok berulang kali hingga mengeluarkan kuota dalam jumlah banyak. Namun, tak banyak orang yang menonton live-nya. Dinas Sosial selanjutnya membawa Mawar ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor untuk mendapatkan penanganan kejiwaan lebih lanjut. Saat ini, kondisi Mawar telah berangsur-angsur membaik. Pihak Dinsos juga tengah menelusuri keluarganya. Baik, kesimpulan dari kasus tersebut yaitu pecandu live TikTok dapat menyebabkan ketidakseimbangan mental, menurunkan kualitas hidup, serta memicu atau memperparah gangguan mental pada individu yang rentan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih telah menonton.